Dirty Vote 1 itu kan menceritakan bagaimana curangnya pemilu sebenarnya. Dan ketika Dirty Vote 2, kita membayangkan orang yang menang dengan curang, itu pasti merasa insecure. Oh, jadi ada cerita anak muda menculik Pak Mahfud untuk masuk ke MK ya, meminta masuk MK. Oh gitu. Bahkan bukan, kalau saya ceritain bukan sekedar di situ. Ketika harus jadi ketua juga. Beroperasi juga ini. Betulkah Risa Khalid ditersangkakan karena proses yang pasti atau karena deal yang tidak kesampaian? Ada pertukaran dan segala macam. Ada pertukaran yang tidak menemukan tidak menemukan kata sepakatnya. Tapi saya coba memaklumi dan memahami situasinya sudah terlalu rusak. Situasinya sudah terlalu rusak. Pelanggaran hukum, korupsi terjadi di mana-mana. Saya bilang kita berbeda pendapat dan beberapa kali kita kritik Pak Mahfud. Tapi kan tidak pernah Pak Mahfud take it personally sebagai sebuah jarak yang terpisah gitu gara-gara kritik. Karena dia paham bahwa ini ada tujuan besar yang sedang mau dibangun. Bahkan bagaimana Pak Mahfud di sidang kabinet itu ngelihat para menteri-menteri yang lain itu apa bayangan kepalanya. Udah kenyang lah itu ceritanya ya. Ceritanya Pak Mahfud. Di gerakan anak-anak muda, gerakan mahasiswa, dia ini bagus sekali, menonjol sekali sebagai tokoh. Cepat sekali memberi solusi, memberi dasar teori, memberi jalan keluar dan sebagainya dalam berbagai isu hukum dan politik. Untuk jadi profesor itu relatif mudah, relatif mudah. Tapi untuk bertindak dan berlaku seperti seorang profesor itu tidak itu mudah. Yang Mas Uceng, Zainal Arifin Mukhtar, Profesor. Ya, alhamdulillah. Selamat datang nih, ya. Akhirnya. Selamat datang di tempat saya nih ketemu para sahabat. Meskipun kita sering ketemu di Jogja, sangat sering, tapi di ruang ini baru pertama. Di ruang sahabat ini pertama kali. Sahabat. Dan ini spesial Pak. Ini profesor ya. Selamat. Masih Rizal Ramli. Selamat. Bukan Rizal Ramli, Rizal Mustari. Rizal Mustari ini pokoknya jaringan wartawan. Netizen yang berbahagia, para pemirsa, selamat berjumpa kembali di Ruang Sahabat Mahfud MD Official. Saat ini saya kedatangan sahabat lama sekali, datang khusus ke sini. Kalau datang ke rumah dan bertemu atau saya ke rumah dia atau ke minum kopi gitu di restoran, itu udah sangat sering, tidak terhitung gitu. Tapi hari ini saya undang khusus, saya panggil adik nih, adik saya, junior saya ini sekarang sudah bisa dipanggil sebagai Profesor Dr. Zainal Arifin Mukhtar atau Uceng, panggilan akrabnya, untuk berbincang dan berkenalan dengan saudara lebih jauh tentang sisi-sisi lain dari apa yang ditampakkan oleh junior saya ini sebagai akademisi, sebagai aktivis, sebagai bintang film juga, sebagai penulis juga. Nah ini sehingga kita bisa mengenal lebih banyak profesor yang masih hangat ini. Saya persilakan kepada Puang Rizal Mustari. Ini juga Pak. Puang juga. Ini Puang juga. Ya. Kalau istilahnya dulu itu ada namanya Partai PDK, Partai Daeng dan Karaeng. PDK ya. Pak Arias Rashid bisa marah. PDK. Tapi ada yang aneh juga ya, ini Puang. Saya Cak kan, Madura. Tapi ada saja orang berkomentar tuh ketika saya mengucapkan selamat menjabat profesor. Oh iya, adiknya sendiri itu pasti kolusi gitu. Oh, komentar di IG Pak. Tapi ini penting, saya gara-gara Prof Mahfud sering bilang adik itu. Saya ingat waktu Dirty Vote pertama keluar. Langsung dibilangi, ini kerjaannya Pak Mahfud ini. Adiknya yang jadi. Bahkan dibilangin ini kan dibagi tiga tuh. Saya PDI. Ini pasti yang memerintah Saya PDI, Ferry dibilangi PKS karena agak janggut-janggutan. Bibip Nasdem. Tapi yang paling menarik itu Dandi dibilangi PKI.
Dan di PKI. Dan di PKI. Jadi pembagian kita jelas waktu itu. Dulu saya pernah posting foto saya bersama dia, bersama Edi Hiari. Saya kalau ke Jogja dulu waktu di Kopi Keloto ya? Iya, waktu jadi Menko tuh kalau ke Jogja saya ngajak minum kopi sama ini pagi-pagi bertiga sama Edi. Terus saya posting, ini adik-adik saya ini yang selalu saya ajak diskusi, saya bilang. Wah, lalu dikira adik kandung. Padahal dia orang Makassar. Jadi saya langsung Dirty Vote itu alamatnya ke Pak Mahfud salah satunya. Tersangkanya di sini. Sekarang masih ada yang percaya tuh. Wah, itu kolusi tuh adiknya sendiri katanya. Lucu lah netizen. Iya Pak Mahfud, saya penasaran nih, Ceng, dari sejak lama kapan Uceng dipanggil oleh Pak Mahfud? Rupanya Pak Mahfud nunggu hari-hari spesial ini. Uceng jadi profesor, Pak. Gitu. Jadi apa namanya? Karena kalau saya tahu kalau kita ke Jogja ya, Ceng ya, Pak Mahfud selalu, Mas kita ngobrol yuk, hubungin Uceng gitu. Selalu kan gitu ya. Atau siapa, Arijito atau siapa gitu. Tapi yang paling sering disebut itu adalah Uceng gitu. Kenapa Pak? Kenapa Pak Mahfud merasa lebih nyaman gitu ya? Mungkin bahasa yang tepat itu nyaman kongko dengan Uceng. Pertama, mungkin jalur ilmunya sama. Ya. Kalau dengan Arijito juga sering, dengan Profesor Kuncoro sering, dan yang lain sering. Suparman Marzuki juga. Tapi lintas ilmu. Kalau Mas Uceng ini kadang-kala ada masalah yang selalu sama, yang harus kita jelaskan. Sehingga kalau ada sesuatu, saya undang dia ke rumah atau saya ajak minum kemana. Bahkan dulu saya pernah ke Jepang bersama ini untuk berbicara dengan pedagang bisnismen di Jepang itu. Sebelum jadi Menko. Sebelum jadi Menko. Tahun 2000. Tapi itu sudah mau jadi Menko sebentar lagi ya. Iya kan saya sudah sering ditelepon. Iya 2018. Sekitar itu. Ya itu karena kami sering tukar pikiran, sering bertemu. Tapi lebih dari itu kan. Kita sama-sama aktivis, terutama di dalam gerakan-gerakan politik untuk perbaikan sistem ketatanegaraan dan politik kita. Tidak selalu sama pikirannya, tetapi semangatnya sama untuk Indonesia yang lebih baik. Kalau Uceng melihat Pak Mahfud yang itulah orang selalu bilang ini satu kubu lah, abang adik dan segala macam, apa yang membuat Uceng merasa selalu connect lah dengan Pak Mahfud? Iya, Pak Mahfud itu anomali bagi kami, bagi teman-teman aktivis, karena anggota DPR, tapi kok kayaknya sering kritik DPR gitu. Itu kan terjadi, makanya waktu Pak Mahfud masih anggota DPR kan sering, masih ingat nggak Prof yang kita ajak FGD di Pusat Kajian Anti Korupsi, ngobrolin soal hal-hal negara FGD, dan Pak Mahfud kayaknya bukan anggota DPR gitu ya. Indrayana masih direktur waktu itu. Direktur Pukat. Itu Pak Mahfud kan kayak nggak ada remnya ini. Kita bilang, ini mantap nih kelihatan nggak ada remnya. Tapi pertemuan itu kan terus berlanjut dan berkali-kali tuh. Banyak sekali saya kira agenda advokasi masyarakat sipil yang akhirnya memakai tangannya Pak Mahfud. Termasuk barangkali yang kita berikan masukan dan Pak Mahfud kemudian bekerja di parlemen untuk itu. Tapi yang kedua itu pertemuan yang lebih ketat lagi saya dengan Pak Mahfud, tentu saja saya ngambil disertasi 2009. Pak Mahfud jadi pembimbing disertasi. Bersama Bu Maria. Dengan Prof. Maria. Promotor. Nah, gimana tuh Ceng? Kalau UGM itu kan promotornya harus dari UGM, makanya Prof. Maria. Tapi Prof. Maria udah berkali-kali bilang, substansinya nih pesannya Pak Mahfud lebih jago. Selalu begitu. Nah, tapi yang menarik itu begini, 2010 saya belum ujian proposal. Sudah hampir 1 tahun lebih belum ujian proposal. Pak Mahfud baca tulisan saya di Kompas. Saya nulis di Kompas. Soal agak berkaitan dengan itu. Pak Mahfud nelpon tiba-tiba. Mas Uceng, itu saya udah baca tulisannya hari ini. Tambah beberapa halaman lagi, jadiin proposal. Jadilah proposal. Oh begitu. Dan kejadian itu bukan cuma di situ. Waktu sidang MK juga. Sidang MK. Jadi ahli, saya bilang, kamu jadi saksi di sini nulis segini, disertasinya udah jadi belum? Pak Mahfud gitu. Itu dibuat Kompas. Dia kan sudah jadi saksi ahli dia. Saya jadi ahli di MK. Masih muda sekali udah sering dipanggil. Saya jadi ahli di MK, Pak Mahfud. Ini saudara ahli keterangannya sudah dituliskan? Sudah yang mulia, saya bilang. Disertasinya dituliskan.
Jadi hubungannya personal sekali Pak Mahfud? Ya, ya sangat dekat. Alhamdulillah lah. Bahkan saya tidak tahu apakah Mas Uceng bergabung apa tidak ya. Ketika saya mau jadi ketua MK itu kan dijemput oleh anak-anak ini ke sebuah hotel oleh Saldi, Dene, ada 4 orang lagi tengah malam gitu. Saldi sekarang di MK, hakim ya, MK ya. Waktu itu Pak Mahfud, MK ini harus diperbarui. Pak Mahfud harus masuk sekarang. Saya waktu itu DPR. Gitu. Ya. Nah, gimana? Saya enggak terpikir itu sampai sekarang. Tapi ini sebentar lagi Pak siapa tuh yang dari Bandung tuh? Yang jenderal itu mau pensiun. Ahmad Rustandi mau pensiun 2 bulan lagi. Bapak harus ganti dia, nggak ada orang lain katanya. Karena dia juga kan dari DPR dulu. Nah, saya dari DPR. Nah, ya itu akhirnya saya ke MK ya digotong anak-anak ini ada Dene, Saldi, Irman Putra, Sidin. Rame-rame. Refli segala macam waktu itu. Refli kayaknya ada di situ. Pokoknya rame itu dibawa ke sebuah hotel setengah malam. Tapi entah di mana udah lupa karena waktu itu tiba-tiba ditelepon mendadak gitu. Oh jadi ada cerita anak muda menculik Pak Mahfud untuk masuk ke MK ya, meminta masuk MK. Oh gitu. Bahkan bukan kalau saya ceritain bukan sekedar di situ. Ketika harus jadi ketua juga. Beroperasi juga ini geng-geng anak muda ini. Oh begitu. Ya itulah. Gitu. Itu yang saya bilang tadi. Karena kita ngelihatnya Pak Mahfud itu adalah anomali. Jadi apa ya? Ya mirip lah gayanya sekarang. Ya, saya meneruskan itu Ceng. Jadi anomali tetap kritis, tapi kan itu juga yang sejatinya dilakukan oleh Uceng. Terlepas bahwa Uceng di luar pemerintahan Pak Mahfud. Ya. Sikap dia, kegarangan dia yang di backing oleh kemampuan intelektual gitu. Sedikit banyak saya melihat mirip-mirip dengan gaya Pak Mahfud. Ada inspirasi nggak dari situ Ceng? Atau ilmiahnya terbentuk? Mungkin yang menarik dari Pak Mahfud ya yang banyak dibicarakan orang itu Pak Mahfud menyatukan tradisi cara berpikir Barat pada saat yang sama seringkali menyatukan dengan cara berpikirnya Timur atau Islam lah. Gitu Oke, referensinya selalu bisa Pak itu Mahfud kan fasih mengucapkan, misalnya sederhananya mengucapkan bahasa Latin, tapi pada saat yang sama bisa mengutip dengan fasih juga. Itu muncul di DPR waktu itu. Iya, dan itu tradisi. Ada bahasa Latin dan santri ya. Iya, tradisi yang menarik. Ya, dan itu satu. Dan yang kedua yang paling kuat itu adalah saya kira pemihakan. Pak Mahfud itu apa ya? Menyampaikan sesuatu itu bukan kosongan. Jadi dia driven by pemihakan gitu. I see. Jadi ada pemihakan. Ada dasar kuat untuk dia mengambil posisi itu. Dalam beberapa kali saya bilang kita berbeda pendapat dan beberapa kali kita kritik Pak Mahfud. Yeah. Tapi kan tidak pernah Pak Mahfud take it personally sebagai sebuah jarak yang terpisah gitu gara-gara kritik. Karena dia paham bahwa ini ada tujuan besar yang sedang mau dibangun gitu. Ada tujuan bersama kolektif. Jadi kalaupun tidak sama dalam satu perahu, paling tidak dalam tujuannya sama gitu. Nah itu yang barangkali ketika waktu kita kritik Pak Mahfud kan saya kritik juga waktu Undang-Undang Cipta Kerja dan lain sebagainya. Pak Mahfud cerita juga. Cerita di belakangnya kan cerita semua Pak Mahfud, cuman kan enak aja kita sampaikan di sini. Tapi cerita begitu detailnya. Sampai ribut dengan itu. Rizal Ramli itu. Saya kan kepada anak ini saya bilang, di belakang ya cerita banyak lah. Tapi saya kan ikut pemerintah. Jadi tidak etis kalau saya berperang antar pemerintah di depan. Saya berperangnya di sidang kabinet. Terus saya bilang gini, ketika seumpama Anda semua ini seperti saya jadi kabinet, pasti pendapatnya menerima sikap saya. Seandainya saya masih dosen seperti Anda, saya bilang, saya pasti berpendapat dengan Anda. Seperti itu. Iya kan? Kenapa saya bisa berbeda? Karena Anda di luar tidak tahu perdebatan di dalam. Sedangkan ini bukan soal benar salah, tapi ini soal pilihan kebijakan. Nah kalau pilihan kebijakan selama kita di dalam pemerintahan, ikuti dong. Nah saya ngikuti itu. Anda terus kritik gitu. Lalu Rizalnya pergi nyambar. Wah katanya, wah Pak Mahfud tuh sesudah jadi menteri berkhianat. Kalau seandainya akademik beda pendapatnya, tapi kalau nanti beda, wah marah-marah dia. Dan dilawan oleh Pak Mahfud langsung ya? Saya lawan juga akhirnya, karena terlalu kasar. Meskipun persahabatan tetap jalan juga dengan tetap, habis itu minum kopi ke rumahnya.
Lalu saya sering ngajak sarapan pagi bersama Hilal dan Rizal Ramli ke berbagai tempat. Itu kan suka sarapan enak-enak di hotel-hotel tuh, seminum kopi gitu. Nggak apa-apa sih saya secara pribadi sampai akhir hayatnya saya sama, mungkin saya jam-jam pertama datang sholat ketika beliau diberitakan wafat itu. Ada satu momen saya ketemu dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud mengajak, seingat saya habis sholat di musola depan rumah di Sambileg gitu. Lalu kemudian Pak Mahfud ke belakang. Waktu heboh-heboh sudah mulai kritik banyak soal cipta kerja dan itu kan agak berturut-turut. Sebagai orang pemerintah menjadi sasaran kritik juga ya. Pak Mahfud bilang begini. Jadi menurutmu saya harus mundur atau enggak? Oh ya? Ya, Pak Mahfud. Iya. Ada ya cerita itu waktu itu. Oh ya. Saya harus mundur apa enggak? Saya bilang Pak Mahfud bisa memilih sebenarnya kalau merasa bahwa di dalam ini mudaratnya akan jauh lebih besar, ya cabut. Profesionalismenya Pak Mahfud adalah pakai logika sebagai dosen yang sering Pak Mahfud bilang itu. Tapi kalau Pak Mahfud ngerasa bahwa masih ada perjuangan yang bisa dimenangkan, maka teruskan. Pakailah logika yang tadi Pak Mahfud bilang sebagai logika logika birokrat. Saya ingat pidato guru besarnya Mas Koni. Oke. Dia kan bilang tantangan terbesarnya bagi seorang aktivis itu Cornelis almarhum. Tantangan terbesarnya aktivis itu kan sebenarnya bukan mengkritisi pemerintah, tapi ketika dia ada di dalam dan dia tahu kapan harus mengkritik tetap keras di dalam dan dia tahu kapan harus mundur atau harus menyelesaikan tugas di dalam. Gitu tuh menurut saya. Dan itu pembicaraan itu lama. Saya ngobrol dengan Pak Mahfud kemudian bilang ya saya terima kayak gitulah. Nah, tapi yang paling penting menurut saya Pak Mahfud itu apa ya? Ya nggak pernah ini sih. Nggak pernah mengambil ke dalam hati. Paling tidak dalam kasus saya ya. Nggak pernah ada kita kritik yang waktu naik pesawat jet pribadi itu yang sempat heboh-heboh kan kita kritik juga. Waktu ke Papua dengan Pak JK gitu ya. Kita kritik. Tapi Pak Mahfud nggak ada masalah. Saya ingat tuh, jadi waktu itu kebetulan bukan Uceng. Saya atas satu mobil dengan Pak Mahfud, ada agenda apa gitu. Ferry Amsari ngeritik kencang-kencang. Oleh beliau, teruskan Fer. Meskipun itu saya tahu kritiknya itu bisa ke Pak Mahfud juga ketika ngeritik pemerintah segala macam. Teruskan Fer gitu. Kamu di posisi itu kamu harus selalu berteriak. Dan saya bilang dalam hati saya, wah keren banget ini. Bahkan ada dialog ternyata yang Pak Mahfud mengatakan ke Uceng, gua mundur apa enggak. Kan orang tidak membayangkan di luar bahwa ada tokoh di pemerintahan yang bisa sharing secair itu dengan orang yang kritis. Nggak enak aja kok saya cerita. Detail apa yang terkait Pak Mahfud. Banyak sekali yang diceritain Pak Mahfud. Bagaimana posisinya di hadapan ini. Bahkan bagaimana Pak Mahfud di sidang kabinet itu ngelihat para menteri-menteri yang lain itu apa bayangan kepalanya. Udah kenyang lah itu ceritanya ya. Cerita Pak Mahfud. Oke. Pak Mahfud itu tentang Pak Mahfud. Sekarang tentang Uceng, Pak. Pak Mahfud, sekarang Uceng jadi profesor nih. Saya membayangkan rasa syukurnya Pak Mahfud, kebanggaannya Pak Mahfud, terutama ketika Pak Mahfud nge-tweet yang ngucapin selamat hari Minggu kemarin. Membayangkan nggak bahwa anak didiknya, juniornya yang dibimbing itu bisa lahir seperti Uceng sekarang dan identitas Uceng dipertahankan seperti idealita mungkin yang diarahkan Pak Mahfud? Iya, saya sudah membayangkan sejak lama gitu, sejak dia sebelum doktor, makanya saya mendorong dia doktornya cepat selesai. Kebetulan saya yang membimbingnya, jadi setiap ketemu saya tanya gimana, sampai akhirnya untuk bisa menyelesaikan itu dengan konsentrasi diungsikan ini ke Padang sebentar ya. Iya, sebulan saya. Sebulan di sana. Sempat ke rumah Saldi. Oh, ke rumah Saldi. Kami kan temen nih sama Saldi. Seperti Saldi jadi hakim MK itu kan saya yang dorong mati-matian. Dia semula enggak mau, tapi seperti kata Saldi dalam pidatonya, saya nih ditelepon oleh Prof Mahfud seperti minum obat pagi, siang, malam agar mendaftar ke MK. Kata Prof Saldi. Saya pas naik umroh ada pengumuman Saldi mau dilantik, cepat pulang saya biar hadir. Hadir saya pelantikan Saldi sebagai hakim MK. Oh, ini sama nice stories nih, waduh. Sama dengan ini. Ketika saya ngelihat Ucengnya harus doktor, begitu doktor, Uceng harus profesor segera. Gitu. Sehingga sekarang masih muda banget nih. Ya, umur 46 ya? 40-an, 46 coba. Ya. Jadi usianya apapun lumayan jauh kan, 20-an tahun itu, tapi bisa itu ya, bisa kejauhan selisih
usia yang lumayan jauh, tapi iya, jauh di bawah saya. Iya, makanya. Tetapi saya melihat di gerakan anak-anak muda, gerakan mahasiswa, dia ini bagus sekali, menonjol sekali sebagai tokoh. Cepat sekali memberi solusi, memberi dasar teori, memberi jalan keluar dan sebagainya dalam berbagai isu hukum dan politik. Politiknya mungkin tidak, tapi hukumnya, tapi kan tidak lepas kan. Hukum dan politik tidak bisa terjadi hukum itu tanpa ada latar belakang politiknya. Nah, disitulah dia bicara dengan bagus di berbagai forum dan selalu memukau kalau memberi penjelasan, sehingga saya bilang ini junior saya ini harus profesor gitu ya, harus profesor. Sampai. Jadi kalau mengucapin selamat, bukan hanya ucapan selamat ke Prof. Uceng, tapi juga Pak Mahfud sebagai orang yang merasa bangga dengan dan prestasi kepada dia. UGM juga, UGM harus berbangga juga, karena itu juga menjadi simbol kebanggaan UGM juga. Gitu. Satu lagi Pak, ucapan selamat perlu kasih ke Uceng. Jadi aktor yang semakin terkenal Pak. Dirty Vote. Iya. Pak Mahfud udah nonton? Baru di launch. Iya, Dirty Vote O3, tapi yang kedua kira-kira. O3 itu karena otak, otot, dan ongkos. Udah nonton Pak? Sudah nonton 1 jam. Itu kan 4 jam, panjang sekali. Yang sesudah nonton sedangkan itu tahu-tahu bangunnya udah habis. Ketiduran. Yang pertama. Tapi memang film itu dirancang buat bukan tontonan sekali. Iya. Karena orang bisa sekarang tuh bisa menguasai kapanpun bisa nonton gitu ya. Orang menguasai platformnya kan. Nanti kita bahas khusus untuk Uceng. Kita lanjut Pak. Ini baru opening aja udah sekian lama. Oh iya. Mudah-mudahan nggak mau lama di show kita. Kita punya ada selalu 4 bagian Ceng. Guru besar sebenarnya tadi udah kita singgung sebagian. Lalu ini buat Uceng nih, Dirty Vote-nya kita bahas di sini. Mumpung lagi launch. Lalu ada soal hukum sedikit kita bicara. Mungkin setahun pemerintahan Prabowo kita bahas di sini. Lalu ada yang selalu membuat kita menyenangkan ketika Pak Mahfud di Jogja, ngopi di Kelotok, ya, kopi Kelotok. Tempatnya bersemai ide-ide kreatif, imajinasi, dan Pak Mahfud selalu mengundang orang-orang seperti Uceng, siapa lagi, Rimawan Pradiptyo, Suparman Marzuki, Ari Jito, dari Surabaya. Macam lah ya. Ya. Dari Surabaya tuh Henry Subiakto. Oh, Henry Subiakto kan juga ikut. Oke, nanti kita bicara itu Pak. Saya masuk dulu ke guru besar. Ya guru besar dulu deh. Kenapa Uceng jauh-jauh mengingatkan saya jangan dipanggil Prof dong, gitu ya? Karena apa yang membuat katanya itu makin kesini makin menjadi berhala. Kenapa nggak mau? Padahal itu jabatan atau gelar yang mungkin semua orang mengharapkan dapat itu. Saya kira belakangan banyak kejadian di mana orang berebut untuk mendapatkan gelar doktor maupun profesor. Dan dilakukan dengan berbagai cara. Saya kira tidak perlu kita mention satu kasus atau dua kasus tersendiri ya. Tapi saya ingat betul Saldi Isra juga sering ngomong itu. Dia merasa ya tidak terlalu membanggakan lagi. Karena orang jadi defisit makna jadinya. Defisit makna. Profesor itu kan kalau istilahnya banyak orang dia memprofes sesuatu kan. Dia meneriakkan secara lantang sesuatu keyakinannya. Tapi kan tidak lagi belakangan begitu, karena hampir semua politisi bisa disebutkan gitu, banyak sekali yang kemudian dengan mudah muncul sebagai profesor. Kita Padahal tiba-tiba kaget tuh. Perdebatannya kapan dia meneliti, kapan dia ngajar, kapan dia bikin karya ilmiah serius, tiba-tiba langsung menjadi profesor. Tapi yang kedua yang ikut mempengaruhi saya itu, saya baca buku kecil Kang Jalal itu berapa tahun yang lalu. Jalaluddin Rahmat. Dia menyebutkan bahwa ada semacam gejala menjadikan gelar itu berhala baru, walaupun gelar itu dalam konteks yang lebih luas. Gelar haji lah, gelar dan merasa marah kalau tidak dipanggil itu, merasa nggak senang kalau nggak dipanggil itu. Bukan penghormatan kalau nggak dipanggil itu. Termasuk barangkali dalam status standar di Sulawesi Selatan, barangkali bahasa Andi gelar-gelar itu kadang-kadang. Yang budaya-budaya feodal orang masih mengharapkan itu ya. Nah, itu yang mempengaruhi saya, dan dia membahasakannya itu. Dia membahasakan bahwa jangan-jangan gelar itu sudah berubah menjadi berhala baru. Kalau dulu berhalanya adalah bentuk yang disembah, yang dibuat sendiri oleh manusia, sekarang juga sama. Kita membuat sendiri itu, lalu kemudian kita menyembahnya secara. Dan itu mungkin bisa memabukkan orang juga ya ketika bolak-balik disapa dengan gelar. Pak Mahfud itu termasuk orang yang
setahu saya tidak ingin dipanggil, tapi kan juga tidak bisa mengumumkan ke semua orang, "Hai guys, jangan panggil saya profesor," nggak bisa juga gitu. Sehingga yang saya lihat Pak Mahfud itu ketika jemput namanya Mahfud MD saja. Nulis pun keputusan-keputusan menteri juga tidak ada profesornya. Begitu Pak Mahfud ya? Iya memang, karena profesor itu kan jabatan di kampus ya. Jabatan Pak ya? Itu jabatan. Bukan gelar akademik tertinggi bukan ya? Nah ini perlu dijelaskan Pak. Jabatan jadi gelar akademik tertinggi itu ada dua. Satu doktor. Itu strata 3 yang tertinggi. Lalu kalau jabatan fungsional itu guru besar. Mulai dari asisten, ahli madya kalau zaman saya itu. Dulu ada 8 tingkat tuh, orang mau sampai ke guru besar itu sampai 8 tingkat. 8 level orang. 8 level. Saya melompatin 6 karena waktu saya lulus S3 itu ada peraturan seorang dosen yang mempunyai gelar doktor, kemudian sudah punya mengajar sekian, tulisan sekian, macam-macam sekian sampai minimal 850 itu bisa langsung merompat ke guru besar. Jadi saya dari asisten ahli madya, asisten ahli, kemudian lektor muda, saya langsung ke guru besar. Guru besar. Melompati 6 gitu. 6 tangga yang dilempar. 6 tangga. Yang dapat itu juga pada saat pertama tuh Yusril. Karena soal adjustment aturan ya. Karena ada aturan waktu itu. Kalau dokter ngapain ditahan-tahan, profesor aja. Nah sekarang disederhanakan jadi 4 ya. Jadi 4. Jadi waktu saya 8 dulu. Asisten 4 itu berarti mulai asisten ahli, lektor kepala, guru besar. Jadi ini tracknya ya Pak. Tapi kalau gelar akademik, sarjana, magister, sama doktor. Karena orang selalu mengatakan doktor, sebentar lagi dia profesor gitu. Selalu salah kaprah di jalur ini. Doktor tuh belum tentu profesor. Nah oleh sebab itu gelar honoris causa, kehormatan itu sebenarnya hanya bisa diberikan kepada doktor yang ukuran-ukuran prestasinya di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi itu terukur besar. Nah sekarang kan banyak deh guru besar kehormatan diberikan, itu tidak ada dasarnya sama sekali kok orang jadi guru besar kehormatan gitu, tidak ada dasarnya sama sekali gitu. Sehingga jabatan masa dikasih kehormatan. Iya benar Pak ya, nggak logis ya masa jabatan. Oleh sebab itu orang yang punya jabatan guru besar kehormatan itu sebenarnya kumnya di dalam penilaian pemeringkatan perguruan tinggi nggak dipakai. Yang dipakai hanya ketika dia memberi kuliah 1 kali, lalu ada kumnya tuh kalau biasanya doktor biasa bukan profesor itu 60, ini 62 atau 63 karena ada guru besar kehormatannya gitu. Tapi kalau pemeringkatan itu enggak dihitung, enggak dianggap profesor. Nah, banyak orang enggak tahu ini sehingga jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi ketua DPRD itu pakai profesor juga sekarang. Banyak. Saya kemarin kaget, ini ada contoh. Saya kemarin kaget Pak Prabowo hadir di sebuah wisuda di kampus di Jakarta. Lalu rektornya disebut salah seorang pimpinan DPR, Pak. Dalam hati saya, ini kapan penelitiannya kalau yang tadi ukurannya? Kan ada masa mengajar minimum kan itu? Iya kan? Berapa? 10 tahun? Berapa? Enggak, kalau kumnya tuh minimal 225 kan. Nah, kan ada begitu kan, Pak? Iya, dan 1 semester maksimal 12. Berarti ngajarnya harus panjang, belasan tahun. Iya kan? Makanya kan ada pembatasan tuh. Ngajarnya cuma boleh berapa yang diakui, lalu kemudian nulis di koran, nulis 100 pun paling hanya berapa kan? Kemudian yang di jadi kalau bisa meloncat langsung profesor itu pasti lompatannya hebat. Akrobatnya maksudnya Pak, bukan lompatannya hebat. Tapi Uceng untuk sampai kepada gelar profesor itu kan sebenarnya kan keinginan semua orang ya. Iya kan, keinginan semua orang. Seberapa besar effort yang dibutuhkan gitu, karena kan tidak banyak yang bisa mencapai itu. Seberapa besar effort Uceng membutuhkan mencapai itu? Pasti saya berbohong kalau saya nggak bilang saya nggak senang jadi profesor. Pasti saya berbohong, saya senang. Persis. Cuma kan ketika mencapai karena tunjangannya besar sekarang. Oh gitu Pak? Oh iya, alhamdulillah. Gitu ya? 15 ribuan lah dengan itu. Bisa sampai 20 gitu. Itu tambahannya. Dari gaji pokok. Jadi penghormatan kepada gelar profesor ya? Ya, negara udah bagus menghargai profesor sekarang. Lanjut. Nah, tapi kan waktu proses itu kan tidak juga mudah-mudah amat. Karena ya harus karya ilmiah harus sesuai. Bahkan sekarang ini negara menetapkan model perantingan. Peranting itu artinya ada pohon ilmunya, lalu kemudian ada rantingnya, dan rantingnya itu harus sesuai
mulai dari karya ilmiah S3-nya harus sesuai, karya ilmiah jurnalnya makin spesifik. Oh ya. Jadi banyaklah istilah-istilah yang lebih spesifik ke dalam, misalnya hukum tata negara. Nah, spesifikasinya lebih harus ada. Misalnya spesifikasinya adalah eksekutif atau kelembagaan negara atau kemudian kekuasaan kehakiman. Nah, bahayanya adalah kalau kita salah memilih ranting, ya selama profesor yang senior masih ada untuk ranting itu, orang tidak akan bisa jadi profesor. Oh ya, jadi nggak boleh ada dua profesor di satu ranting? Di satu universitas ya? Di satu kampus? Di satu kampus. Waduh, hati-hati milih ranting dong. Iya, sambil mengharapkan orang itu meninggal dulu baru. Kan nggak mungkin gitu mungkin. Ya. Masa kita berdoa mudah-mudahan dia segera meninggal. Iya. Jadi, begitu. Jadi biasanya yang dilakukan adalah memperlebar ranting terpaksa kan, supaya anak-anak yang di bawah itu bisa naik. Memungkinkan gitu. Bisa memilih ranting mana yang dia masuk tanpa profesor. Iya, kalau selama sempit, ya nggak bisa. Dia nggak bisa menjadi profesor di wilayah itu. Artinya begini, mungkin maksud negara baik lah, karena dia mau mengatakan ada ilmu yang lebih spesifik. Yes, kontribusi keilmuannya itu jelas. Keilmuannya jelas, dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama, ada irisan yang nggak bisa dihindarkan. Misalnya eksekutif dengan lembaga negara, dua-dua soal lembaga negara tuh. Kekuasaan kehakiman dengan lembaga negara, sama-sama lembaga negara. Jadi irisannya itu ada, dan itu setahu saya sampai sekarang tidak ada aturan detailnya untuk mengatakan bahwa ini masih bisa dianggap dalam satu rumpun yang sama nggak sih? Makanya ada banyak kejadian teman-teman yang gagal jadi profesor itu karena disertasinya misalnya soal arbitrase, tapi judul disertasinya tidak menyebutkan soal arbitrase. Nggak masuk itu? Dianggap tidak masuk. Jadi abu-abunya masih muncul. Yang gitu-gitu. Jadi memang ada faktor penilaian administratif yang bisa jadi memang masih harus diperbaiki. Tapi saya sering bilang begini, saya ingat ada sebuah kutipan orang saya lupa siapa namanya, profesor di Amerika ya, yang pernah dikutip juga sama almarhum Pak Sigit Rianto gitu. Yang dekan yang lama di Fakultas Hukum Internasional. Ya, Hukum Internasional. Sigit Rianto. Untuk jadi profesor itu relatif mudah, katanya. Relatif mudah. Tapi untuk bertindak dan berlaku seperti seorang profesor itu yang berat. Itu yang berat. Apa tindak laku seorang profesor itu tadi, profesi itu. Jadi meneriakkan kebenaran yang diyakini secara lantang gitu. Itu nggak mudah karena ada gejala tidak begitu. Apalagi selalu dibayangkan seorang profesor itu karena sudah tua harusnya lebih wise. Yang dimaksud lebih wise itu adalah diam. Jangan kritik, kan selalu gitu tuh. Ada imajinasi yang berbeda. Pak Mahfud tetap bawa itu beban. Itu kerasa Pak ya? Iya, kerasa. Bapak pengalaman di pemerintahan dan di berbagai tempat itu beban. Iya, terkadang masa kalau saya datang ke pesantren yang mau jadi khatib hari ini adalah Profesor Dr. Mahfud MD, kan apa hubungannya Profesor Dr. jadi khatib? Nanti kalau naik membacakan ayat gitu ya. Jadi kadang-kala tidak tepat juga, dan saya dengan kalau Mas Uceng tadi membaca bukunya siapa? Jalaluddin Rahmat, Jalaluddin Rahmat, bahwa kadangkala sudah menjadi berhala gelar-gelar ini. Saya juga baca bukunya si Ivan Illich. Ivan Illich. Di Schooling Society. Iya, dia usul buanglah gelar-gelar itu hanya membuat kekisruan. Karena penggunaan gelar itu menyebabkan timbulnya kasta di masyarakat. Kalau dokter meskipun bodoh jabatannya tinggi. Kalau orang tidak sekolah meskipun pintar itu tetap jadi tukang angkat. Kan gitu kan. Benar. Sehingga dia katakan bebaskan masyarakat dari sekolah, kata Ivan Illich gitu. Profesor, doktor itu membuat masyarakat ini tidak maju-maju, terjadi diskriminasi antar orang. Padahal orang bersekolah itu kan belum tentu punya biaya juga, padahal dia pintar misalnya. Saya juga terpengaruh itu, untuk apa nih gelar-gelar gitu ya. Tapi kan sekarang itu tetap penting, karena apa? Karena itu menunjukkan satu keahlian, dua tingkat keilmuan kan gitu kan. Tidak mungkin orang tidak sekolah gitu mengerti ilmu matematika, ini logika, ini kan tidak mungkin. Ini kalau umur sekian otaknya bisa mencapai pengetahuan tingkat ini, itu kan semua ada ukurannya. Sehingga kalau begitu jalan tengahnya ya lebih baik tidak usah diraih gelar itu, tapi tidak usah dibangga-banggakan kemana-mana. Oleh sebab itu saya tidak pernah menyebut diri saya profesor. Tapi
apa boleh buat, orang yang manggil gitu kan, kalau ada acara apa ya diam aja, masa mau bilang jangan gitu. Makanya itu Pak. Saya tahu Pak Mahfud nggak suka dipanggil, tapi kan nggak bisa di setiap saat mengatakan gue usah panggil profesor dong, jadi agak berat. Mungkin gitu ya. karena di tradisi akademik ya nggak apa-apa lah, harus disebutkan. Karena semua, kalau di beberapa negara itu semua pengajar disebut profesor. Betul. Misalnya di Jepang semua disebut sensei kan. Guru SD sekalipun ya. Konteksnya konteks akademik. Konteks gitu akademik saya kira itu relatif. Tapi ini di kawinan kata Pak Mahfud tadi manggil profesor. Lah, kalau keadaan kondisi biasa, kondangan di RT RW nggak usah lah. Iya. Karena saya sekarang mau motret Pak Mahfud dengan Mas Uceng. Tapi gini sebelum. Ya, gimana? Ini penting. Kenapa sekarang ini terjadi fenomena orang mau beli gelar, beli ijazah, bikin ijazah palsu dan sebagainya? Karena itu kasta sosial itu timbul dari gelar-gelar itu, sehingga orang menjadi orang hebat gitu kalau ndak punya ijazah beli, kalau ndak bisa beli palsu gitu. Sama gelar profesor kan banyak juga yang palsu ya. Selain yang bisa dibeli secara instan dan tidak pakai ukuran akademis, tapi juga banyak yang beli juga. Ya, tiba-tiba dapat dari mana gitu. Nah, itu sebabnya saya tidak tahu mau diapakan ini. Menurut saya ya mutu pendidikan kita itu harus ditata ulang, dan sekarang ini terus terang aja lembaga penyelenggaraan pendidikan kita itu kewibawaannya runtuh. Dengan yang sekarang ini banyak ijazah palsu, gelar-gelar palsu, kemudian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dikti dan sebagainya, cuma diem aja, dan memberi penegasan terhadap isu-isu yang berkembang di bawah. Jadi standar-standar yang dulu dimiliki itu jadi kan dulu berwibawa betul kalau orang disebut doktor gitu. Profesor itu wibawa akademiknya muncul sebagai aura, karena itu diperoleh secara sungguh-sungguh, tidak cengengesan gitu. Itu dulu. Nah, ini saya kira yang harus dikembalikan. Semangat pendidikan seperti saya kira zaman Pak Harto betapapun masih lumayan bagus, disiplin. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai ke diktinya itu kan disiplin mengatur aturan-aturan agar tidak sembarang lah keluar produk sekolah dan perguruan tinggi yang tidak mutu itu. Oke. Itu tentang guru besar supaya kita nggak berlama-lama di situ karena ada banyak lagi yang menarik. Dirty Vote sekarang. Aktor nih Pak, kita dengar dulu. Apa yang membuat Zainal Arifin Mokhtar, Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan sutradara Dandi Laksono itu kembali membuat ini dengan durasi yang lebih panjang, 4 jam Pak Mahfud gitu ya. Apa yang mendorong itu dibikin 4 tahun sebelum pemilu? Ya, kemarin itu setelah kami membuat di Dirty Vote 1, itu kan banyak sekali catatan ya. Ada yang anggap berhasil, ada yang bilang itu pendidikan politik yang monumental. Tapi ada juga yang mengatakan, kenapa sih Anda bikin 3 hari sebelum pemilu? Itu telat. Terlalu dekat dan tidak. Efeknya tidak begitu kuat. Walaupun tidak ada alasan juga kenapa kami bikin. Dulu karena kami ketemu, lalu kemudian ngobrol, segera bikin gitu. Nah, itu yang membuat kita berpikir, kalau gitu bisa nggak kita coba perbaiki buat sekarang. Tapi kan butuh waktu yang agak lumayan untuk melihat bagaimana kondisi pemerintahan. Makanya kenapa kita ambil waktu di 1 tahun pemerintahan. Saya kira 1 tahun waktu yang lebih dari cukup untuk jadi referensi, untuk melihat referensi secara detail. Karena standar di Indonesia ini agak menarik saya lihat. Kalau dengan konsolidasi pemerintahan itu kan biasanya 1 tahun 6 bulan, 1 tahun dia bekerja, paling 2 tahun pertama. Habis itu sudah sibuk memanaskan mesin untuk pemilu berikutnya gitu. Jadi paling efektivitas pemerintahan itu bisa 2,5 tahun, 2 tahun, 2,5 tahun. Dan itu yang membuat kita bilang 1 tahun ini kita harus bikin. Tapi harus kita baca utuh dulu. Nah itu sebabnya Dirty Vote itu kan sebenarnya film yang seperti clipping. Clippingisasi. Jadi kita clipping mengumpulkan semua, yang terserak itu. Mengumpulkan semua yang terserak. Jadi mulai dari riset-riset yang teman-teman yang sudah banyak sekali terserak, lalu kemudian berita-berita yang sudah ada, hasil-hasil analisis yang banyak kita kumpulkan, lalu kita analisis ulang. Lalu itu yang kemudian kita lihat bahwa ini ada gejala 3O yang disebutkan tadi itu. Ya, otot, otak, dan ongkos. Bagaimana pemerintahan Prabowo itu membangun
otot kuat. Otot itu dalam istilahnya adalah kayak hardware, kekuasaan koersif tentara dan polisi. Lalu kemudian otak itu adalah dia ngakali pembuatan aturan hukum dengan cara undang-undang, dia meluk semuanya partai erat-erat sehingga semuanya bisa diatur. Dan kita lihat betul gejala undang-undang belakangan itu hampir semuanya dibuat ugal-ugalan, nggak ada lagi proses partisipasi yang memadai. Nah, tapi dia butuh ongkos untuk itu. Nah, sebenarnya kita bayangkan begini, dalam kondisi demokrasi yang wajar, sebenarnya itu juga harus ada. Otak itu harus ada, orang yang mengatur bagaimana aturan itu dibuat secara baik. Otot juga begitu. Masih ingat trilogi pembangunannya dari zaman Soeharto yang namanya pasti butuh keamanan yang kondusif, butuh kondisi yang kondusif, stabilitas keamanan yang kondusif. Nah, ongkos juga begitu pasti. Tapi dulu kita bayangkan negara demokrasi ini, otak dan ongkos itu bekerja untuk kepentingan publik, bukan bekerja untuk kepentingan oligarkis. Nah, dalam bacaan kita 1 tahun, di zaman Jokowi juga ada, tapi di 1 tahun ini kelihatannya kerjanya itu lebih banyak mengarah ke arah kepentingan oligarki. Oligarki ini kalau pakai istilahnya Fedi Hadis, kira-kira ya kayak sistem di mana sistemnya itu ada bertemu antara keinginan orang kaya dengan keinginan negara. Penguasanya. Penguasa dengan pengusaha bertemu, lalu kemudian memuluskan proses oligarkis. Nah, itu yang oligarkis. Kalau istilahnya Jeffrey Winters, barangkali kekuatan ekonomi, bukan sekedar elit, tapi dia punya kekuatan ekonomi yang bisa mempengaruhi negara. Nah, dari titik itu kita ngelihat otak dan ongkos itu kelihatannya digeser mengabdi ke arah oligarki itu. Nah, itu sebabnya kita bilang, tapi kita nggak boleh berhenti dikritik, supaya kita nggak dibilangin dosen yang cuma mengkritisi. Itu sebabnya gitu di chapter 3 kita buat solusinya. Walaupun solusinya kita perdebatkan juga, ini solusinya kayaknya belum terlalu dalam. Ya kita bilang ya sudah, yang penting kita buka diskursus publiknya supaya orang semua tahu. Nah, kenapa penekanan khusus kita letakkan ke publik? Karena begini, Mas Rizal. Belakangan ini kan demokrasi itu mengalami kritik di mana-mana. Iya. Penurunan kualitas demokrasi. Penurunan kualitas demokrasi bukan hanya khas Indonesia, kita Eropa Timur juga sama, Amerika Latin dan sebagainya. Nah, ada satu hal yang menarik, biasanya 3 pondasi dasarnya tuh yang dianggap demokrasi liberal itu bisa bertahan. Itu adalah pemisahan kekuasaannya masih berjalan. Jadi lembaga-lembaga itu masih bisa bekerja efektif untuk ngawal kekuasaan. Yang kedua adalah pemilu yang reguler, yang masih bisa ada peralihan kekuasaan yang berjalan reguler dengan baik. Yang ketiga masyarakat sipil yang mampu mengawal itu dengan baik. Nah, kita lihat dalam kasus kita, 2-nya ini udah mati. Nggak ada yang namanya oposisi, kan? Nggak ada yang namanya lembaga negara itu nggak ngawal. Dan ada gejala sentralisasi di tangan Pak Prabowo. Termasuk kan bahkan lembaga-lembaga yang dulu diidealkan independen, misalnya BI misalnya, di Undang-Undang BI 99 kan independen, itu tarik semua. William Liddell di tulisannya di majalah Tempo mengatakan bahkan gejala otoritarian. Iya kan? Jadi semua berpusat. Totalitarian. Bukan lagi totalit tapi totalitarian. Totalitarian itu sistemnya kemudian dibuat menjadi terpusat pada satu orang. Nah, begitu juga pemilunya, karena kita ngelihat pemilunya ini mudah sekali untuk diintervensi, mudah sekali untuk dikuasai. Nah, itu sebabnya kita merasa bahwa pendidikan publik lah yang harus ditinggikan segera. Supaya masyarakat sipil yang sadar, masyarakat sipil yang
tercerahkan itu yang barangkali. Itu muncul di chapter 3 ya? Itu muncul di chapter 3. Pak Mahfud saya nggak yakin udah nonton sampai chapter 3. Saya baru nonton yang ini aja. Yang awal, yang ketika Uceng menjelaskan. Saya belum nonton yang si Ferry sama Bibi, apalagi ketiga. Oleh sebab itu, saya menonton dulu, nggak akan berkomentar. Oh gitu. tapi gagasan yang disampaikan Uceng, Pak, mendasari kenapa ini dibikin dan segala macam. Oh iya bagus. Kontestasi yang dia lihat itu kemudian jadi dasar ini difilmkan. Menurut Mahfud gimana? Bagus. Itu satu cara untuk Indonesia paling enggak. Itu satu cara baru ya untuk menyampaikan gagasan-gagasan secara lebih leluasa, bebas, terbuka gitu. Mudah-mudahan terbuka, tidak ada tidak ada represi. Katanya ada yang. Saya mau nanya itu padahal Pak. Saya mau nanya itu habis ini gitu. Tapi akan kalah. Setiap upaya represi itu dalam situasi sekarang boleh merepresi satu orang, satu kelompok, satu produk. Nanti muncul hal yang lebih banyak lagi. Oleh sebab itu akan sia-sia melawan suara masyarakat dalam keadaan seperti sekarang. Ya paling cuma mengadu domba aja bisanya, suruh serang pada buzzer gitu, lalu gitu paling bisanya gitu. Tapi tetap ini juga akan didukung oleh buzzer-buzzer gratisan yang sukarelawan membela itu kan selalu muncul sekarang dalam semua hal, gitu. Tidak bisa ada hegemoni dalam situasi seperti sekarang. Dalam konteks itu, Mahfud, saya melihat ini penilaian saya. Saya nonton Pak pagi-pagi ketika di-announce bahwa besok pagi udah mulai, karena pas tanggal 20 Oktober kalau nggak salah itu di launch ya. Saya pagi-pagi subuh nonton gitu, panjang sekali. Saya membayangkan pasti kritik kebanyakan orang ini kenapa terlalu panjang. Tapi lalu saya berpikir gini Pak Mahfud, buat saya ini penting karena selama ini yang muncul seperti kata itu udah berserakan di mana-mana. Kadang-kadang kita butuh filenya udah susah didapatkan. Tapi lalu ada gagasan orang yang punya basis intelektual untuk bicara itu, ada datanya gitu, yang bisa diverifikasi dan terklasifikasi utuh gitu, menjelaskan. Menjelaskan 4 gulipat kelompok tertentu dan segala macam jenis pelanggarannya, ada solusinya. Menurut saya Pak, ini dokumen penting gitu. Kalau saya ngelihatnya begitu. Gitu ya bayangannya Ceng ya? Iya. Kita kan berangkat dari asumsi begini. Jadi ini adalah sequel dari Dirty Vote 1. Dirty Vote 1 itu kan menceritakan bagaimana curangnya pemilu sebenarnya. Dan ketika Dirty Vote 2, kita membayangkan orang yang menang dengan curang itu pasti merasa insecure. Nggak mungkin dong. Karena makanya Anda mulai dengan insecure di situ. Makanya kita memulai dengan insecure. Kita bahas betul, ini pasti insecure. Dan kita ngelihat bukan hanya sekedar faktor curang, tetapi Pak Prabowo ini kan mewarisi secara terah yang penuh kritik juga, terah Orde Baru. Dia mewarisi itu. Belum lagi ada banyak istilah yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo itu seakan-akan insinuatif terhadap kritik, insinuatif terhadap analisis, dasmu dan segala macam gitu ya. Dasmu, lalu kemudian ada banyak kalau mau dikumpulkan. Model FGD, gitu ya? FGD, banyak banget. Kita membahasakan bahwa ada dan itu lahir dari insecure, dari rasa insecure. Meskipun sebenarnya orang mengatakan Pak Prabowo memiliki semuanya sekarang, kenapa mesti dalam posisi insecure gitu kan? Partai dia pegang segala macam, dimanapun sekarang apa maunya Pak Prabowo semua orang ikut. Dia menuju ke situ kan dia harus melakukan konsolidasi untuk menuju ke situ. Untuk menuju ke kekuatan itulah dia bangun 3O itu, otot, otak, dan ongkos supaya kemudian bagian dari bagaimana dia memastikan bahwa dirinya bisa lebih secure, tidak insecure lagi. Nah. Itu bahasa kita awal, tapi kemudian kedua kita ngelihat memang pada saat yang sama ada problem di wilayah misalnya kelembagaan penegakan hukum kita. Saya sering kutip disertasinya Jacqueline Baker, Indonesianis dari Australia. Dia kan bicara soal bagaimana pasca reformasi, Indonesia itu kan sebenarnya berhasil menekan yang namanya tentara, mengembalikan dia ke barak. Ya, awal-awal khususnya di zaman Prabowo, di zaman SBY, ada tim untuk menyelesaikan dan sebagainya. Nah, tetapi yang terjadi, judul disertasinya Jacqueline Baker itu kan soal the rise of Polri. Bagaimana yang naik itu malah Polri. Jadi tentara diredam, yang naik Polri.
khususnya untuk bisnis-bisnis keamanan nih. Nah, dulu kan dipegang tentara itu berpindah dari tentara ke polisi menjadi the rise of Polri. Jadi seakan-akan kayak Polri yang mengalami difungsi. Nah, tesis kita mau bilang bahwa dalam kondisi begitu kan harusnya Pak Prabowo itu menarik turun polisi, ya kan? Tapi yang dilakukan Pak Prabowo kan enggak, dia tarik naik tentara. Jadi tentara kemudian menjadi sama besarnya. Itu yang sering saya bahasakan di beberapa tempat. Ini sama dengan misalnya Pak Prabowo menemukan bahwa ada tikus dalam sebuah rumah, dia memilih untuk memelihara kobra. Iya, siapa bilang kobra memang bisa menangkap tikus, tapi siapa bilang kobra tidak berbahaya juga untuk pemilik menambah rumah. Masalah baru, bisa menambah masalah baru. Dan itu yang terjadi kita lihat. Nah, setelah kita runut, kelihatannya memang ada penggunaan berlebih nih terhadap kekuatan. Kan kalau Pak Mahfud pasti mengerti kenapa di dalam Undang-Undang Dasar kita itu dikatakan bahwa TNI itu adalah alat loh. Karena dalam konteks alat dia nggak punya pemikiran sendiri. Dia alat, dia hanya tools. Dia alat gitu ya. Dia alat negara. Alat pertahanan. Dipakai oleh negara gitu. Dipakai oleh negara untuk melakukan pertahanan. Jadi itu sebabnya dia nggak disebut sebagai lembaga. Dia disebut sebagai alat gitu. Dalam konteks alat, dia nggak boleh punya pikiran sendiri. Dia nggak boleh punya istilahnya itu adalah regulatory body. Dia bisa ngatur. Dia dipakai oleh negara. Dia dipakai oleh negara. Nah, di titik itu penggunaannya sangat bergantung sama rezimnya kan. Kalau rezimnya otoriter, sangat mungkin dipakai untuk menyokong kekuatan otoritarianisme. Sangat mungkin dipakai untuk itu, dan itu yang membuat kita khawatir kalau melihat di level itu. Kita lanjut nih, rimba hukum yang ketiga. Uceng tadi udah menyebutkan sempat masuk kepada bagaimana memandang 1 tahun. Saya ingin lanjutkan di sini. Sebagai orang yang punya pengamatan yang tajam dari sudut pandang hukum, terutama tata negara, setahun ini kalau kita lihat sebagai sebuah keadaan yang harus kita terima, apa respon Uceng atas apa yang kita dapatkan selama 1 tahun? Anda masuk dalam kategori bahagia, saya nggak yakin, biasa saja, mungkin kecewa, atau Anda dalam masuk kategori orang yang marah melihat kondisi? Saya selalu bilang begini, pemilu itu adalah cara kudeta yang paling konstitusional. Kudeta yang paling konstitusional. Secara teori kan pemilu itu. Terus yang kedua, pemilu itu adalah cara terbaik mengelola harapan. Jadi kenapa? Itu sebabnya hampir di seluruh dunia ketika perubahan rezim itu biasanya ada kayak harapan baru. Saya kira kalau kita ingat SBY itu harapan baru juga dulu tuh dianggap. Lalu kemudian Jokowi muncul euforia, ada presiden. Nah, yang serupa itu harusnya terjadi di Pak Prabowo. Tapi kan kelihatannya sampai sekarang New Hope itu kayaknya nggak bangkit gitu. Nggak ada orang bicara dalam konteks termasuk dunia internasional ya, bicara sebagai sebuah New Hope. Nah, yang apalagi kalau di wilayah hukum, saya mau bilang begini, hukum itu kan biasanya penjumlahan dari banyak angka sebenarnya kalau kita lihat. Satu angka yang paling menarik itu adalah angka-angka survei internasional. Dan kalau kita bicara survei internasional, biasanya paling mudah memakai indeks persepsi korupsi. Karena indeks persepsi korupsi itu adalah kalibrasi dari belasan. Iya, 13 poin, tapi 9 diantaranya itu adalah survei besar dunia. Termasuk Freedom House, lalu banyak sekali PERT, Political Economic Risk Consultancy, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat angka-angka itu, kita tidak pernah menggembirakan memang. Kita main di angka buruk. Bahkan ada gejala 10 tahun di zaman Jokowi itu kan mengalami penurunan gitu. Nah, kalau kita lihat angkanya, kemungkinannya makin menurun ya. Kalau kita lihat tanpa bermaksud mendahului, tapi kelihatannya makin menurun. Kenapa? Karena ada banyak sekali faktor. Kalau kita baca misalnya indeks demokrasi misalnya. Indeks demokrasi itu kan Indonesia yang tinggi itu adalah angka-angka regularitas saja. Misalnya ada kepemiluan yang terjadi setiap 5 tahun secara reguler. Oh, itu tinggi Indonesia. Poinnya tinggi banget.
Agenda politik rutin lah. Agenda politik rutin. Ada partai politik yang tinggi semua tuh. Tapi begitu masuk ke angka law enforcement, langsung terjun. Poin 3 dari, seingat saya 3, berapa dari average-nya dunia itu sekitar 5-an. Nah, itu turun semua tuh. Turun semua. Nah, kesan kita belakangan tidak ada wow faktor yang bisa membalik itu. Kan biasanya indeks demokrasi itu akan dipengaruhi wow faktor. Ya. Tiba-tiba ada tindakan wow yang dilakukan, itu biasanya membalik tuh, ngangkat. Tapi setahun belakangan ini kan relatif sepi dari wilayah itu. Ya. Yang kedua saya kira, selain dilihat dari indeks angka, kita bisa lihat juga dari soal pemberantasan korupsi. Secara real. Dalam benak kita, ketika membaca pemberantasan korupsi ini kan relatif sama sebenarnya dengan sebelumnya. Oh ya? Relatif sama. Ya. Bawa jargon-jargon bahwa gua akan kejar sampai ke Antartika, tambang akan gua bereskan dan segala macam, itu nggak sebagai sebuah perubahan? Sebagai sebuah jargon, ternyata ada jargon yang berbahasa lain kan. Karena di satu sisi dia mengatakan kejar ke Antartika, besoknya dia bicara soal akan mengampuni, memaafkan koruptor sepanjang mengembalikan. Walaupun itu bukan ide baru juga, ada beberapa yang sudah bicara soal semacam rekonsiliasi macam itu. Nah, tetapi kan kita harusnya konversi ke dalam bentuk tindakan yang nyata kita. Apa tindakan yang nyata? Salah satu tindakan yang nyata yang harusnya dipegang oleh pemerintahan itu, kalau kita bicara soal anti korupsi, itu adalah meminimalisasi yang namanya konflik kepentingan. Di konflik kepentingan ini yang malah membesar kan, kalau kita lihat. Misalnya di Danantara deh, misalnya kalau kita lihat Danantara itu. Danantara itu sebagian besar pengurusnya itu adalah kelompok pendukung. Pemenang pemilu. Kubu pendukung pemilu. Iya. Dan itu ya konflik kepentingannya bisa tinggi. Belum lagi kalau kita luaskan konflik kepentingan itu gimana penguasa itu dijamak pada saat yang sama dengan pengusaha. Angkanya di DPR sendiri kan meningkat tuh, ya kan? Kalau surveinya, risetnya hasil datanya Tempo. Hal yang sama juga terjadi di kubu di kabinet, ya kan? Selalu ada afiliasi tertentunya, dan itu kalau Darren Acemoglu bilang kan salah satu ciri negara gagal ya di situ, yaitu ketika negaranya mengubah bersalin rupa menjadi pemburu rente, rent seekers gitu. Jadi kalau itu terjadi biasanya gejala negara gagalnya menjadi tinggi. Pemberantasan korupsi menurut saya masih banyak di-driven by itu. Belum ada yang kelihatan sesuatu yang baru dibandingkan upaya-upaya sebelumnya. Kalau bagi saya, Pak Mahfud, pemberantasan korupsi yang baik itu kan ada 3 tuh. Satu adalah dia ungkap perkaranya. Ungkap itu adalah detail perkaranya, dibongkar. Okay. Yang kedua adalah dia seret semua pelakunya dalam proses penegakan hukum tanpa pandang bulu. Yang ketiga adalah dia mengeluarkan resep yang supaya tidak terulang lagi. Okay. Di 3 level ini kan, bahkan di level 1 coba disebutkan ada kasus korupsi apa yang diselesaikan dengan membongkar semua tentakelnya. Tapi saya potong, Cek. Ini pengamatan seorang profesor, Pak. Jadi panjang lebar kita dengarkan, tapi Soki, saya selalu bertanya soal itu kepada Pak Mahfud. Week by week gitu ya. Yang saya tangkap justru Pak Mahfud melihat, ini Pak Mahfud nanti lihat. Pak Mahfud melihat sesuatu yang relatif berbeda dibandingkan sebelumnya. Dulu orang tidak kita pernah membayangkan bahwa orang sebesar, segede Riza Khalid bisa diputuskan sebagai tersangka dan sekarang jadi buron, dan katanya akan segera dihadirkan gitu. Lalu di depan mata kita menyaksikan seorang presiden datang ke Bangka Belitung dan mengatakan bahwa 6 triliun segera kita kembalikan dari proses korupsi. Lalu ditunjukkan oleh kejaksaan dan itu juga dihadiri oleh presiden, 13 triliun yang bisa diambil. Pak Mahfud melihat itu sebagai sebuah pembeda atau bagaimana? Iya, begini. Saya paham terhadap yang disampaikan. Kegelisahan Uceng tadi. Iya, dan itu kegelisahan banyak orang. Tapi saya coba memaklumi dan memahami situasinya sudah terlalu rusak.
Situasinya sudah terlalu rusak. Situasinya sudah terlalu rusak. Pelanggaran hukum, korupsi terjadi di mana-mana dan banyak di tubuh pemerintahan, banyak di tubuh DPR, banyak di rakyat dan sebagainya. Udah tidak karuan. Jadi menyelesaikan berurat berakar lah kira-kira gitu. Iya. Menyelesaikan ini tidak mudah. Oleh sebab itu menurut saya kemarin itu Pak Prabowo tuh sudah mulai tahun pertama tuh dengan ketegasan dulu, lalu mulai menyisir satu-satu, meletakkan ini di sini, ini harus ke sana dan sebagainya. Lepas dari kita setuju atau tidak setuju, lalu ada beberapa langkah konkret yang agak besar, misalnya masalah Pertamina dan Risa Kholidnya gitu ya. Kemudian timah, kemudian perampasan kembali kebun-kebun sawit. Ya, Satgas PKH Satgas PKH yang itu sudah ribuan katanya 1,8 juta. Ya, sudah lebih dari ratusan ribu hektar dan masih akan sebentar lagi 300.000 hektar atau berapa gitu. Itu mulai. Tapi mau sekaligus gimana? Ini kan harus ada political trade off ya. Dia masuk ke situ tuh kan juga dengan dukungan politik. Kadangkala orang yang di dalam dia punya jasa, ada yang di luar juga belum dikasih dan sebagainya, sehingga sampai sekarang menjadi tersendat-sendat. Tetapi saya melihat harapan dari itu bisa asal terus dikembangkan gitu ya. Karena memang tidak mudah siapapun saya kira, apalagi dengan model pemilu seperti sekarang gitu. Rakyatnya juga masih kondisinya seperti sekarang. Siapapun yang jadi presiden itu pasti tampil karena political trade off, janji dan tukar menukar politik. Itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Tugas kita itu adalah bagaimana memperkecil proses-proses ini, proses tukar menukar jasa ini. Ya. Karena kalau itu tidak bisa kita selesaikan ya tetap akan begitu-begitu terus, karena presiden juga punya risiko kan. Kalau sebegini nanti habis saya dikeroyok dari sana, dibongkar dari sana, ditendang dari sana dan sebagainya kan. Sehingga mungkin untuk tahun pertama kita belum puas lah kalau ikut seperti kata Ujang tadi ya. Tetapi saya kira harapan-harapan harus terus dibangun. Karena begini, saya selalu berpikirnya negara ini harus terus ada, harus selamat, dan kalau terpaksa keharusadaan dan keharusselamatan itu memunculkan pemimpin yang tidak sempurna karena tidak bisa diharapkan sempurna, ya apa boleh buat, kan gitu kan. Dalilnya kan gitu, mala yudroku kulluhu la yudroku kulluhu, kan gitu kan. Ambil yang bisa diambil. Ambil yang bisa diambil gitu. Nah, itu yang bisa diambil itu yang kita dukung gitu, tanpa mengurangi daya kritis kita. Jadi oleh sebab itu terkadang sulit mencari orang yang sangat brilian, hebat, berjuang tapi berhasil di dalam itu. Pasti apapun susah kalau keberhasilan menata politik dan ketatanegaraan itu kalau situasinya masih seperti sekarang. Oke, Pak. Korupsinya terjadi di mana-mana, makanya indeks persepsinya, IPK-nya selalu berkisar di 3-4. Saya mau nambahkan dikit? Saya mau nambahkan dikit nih. Jadi kadang-kadang dinding istana itu kan bertelinga sebenarnya. Jadi cerita yang beredar keluar itu kan tidak seindah yang tampil di depan. Layar depan. Ya kan? Ada banyak ceritanya bagaimana betulkah Risa Khalid ditersangkakan karena proses yang pasti atau karena deal yang tidak kesampaian, ada pertukaran dan segala macam. Ada pertukaran yang tidak menemukan tidak menemukan kata sepakatnya gitu. Dealnya nggak ketemu. Katanya ada begitu. Ada yang mengatakan sampai bertemu di Malaysia, difasilitasi oleh Perdana Menteri Malaysia, bahkan ada wartawan Indonesia yang nanyakan itu langsung ke Perdana Menteri Malaysia waktu datang. Saya kira banyak sekali cerita dan beberapa di antaranya terkonfirmasi kata-katanya keluar langsung dari itu. Satu. Yang kedua begini, saya mulai berpikir dan beberapa teman-teman dan ada banyak sekarang akademisi yang mulai menuliskan itu dalam disertasi dan penelitiannya, itu mulai menggeser demokrasi. Jangan-jangan kita mulai jengah berpikir demokrasi itu di elitnya, karena kita terlalu sering ngomong demokrasi itu dalam konteks elit. Yang selalu dilihat adalah presidennya siapa, menterinya siapa. Jangan-jangan itu harus mulai digeser ke
masyarakat rakyatnya nih. Bagaimana membangun demokrasinya itu dari konteks rakyatnya. Yang itu perspektif rakyat. Perspektif rakyatnya. Jadi banyak disertasi mulai misalnya ada namanya gerakan rimpang sekarang. Bagaimana membangun gerakan rimpang seperti akar. Itu di medsos gede itu. Iya, bagaimana membangun gerakan akar supaya bagaimana kemudian bisa mengorkestrasi agar pemilu itu balik menjadi konteks pesta rakyat gitu, bukan pestanya elit, yang gitu-gitu. Jadi pembicaraan-pembicaraan itu menurut saya yang harus dihidupkan, bahwa negara ini harus ada harapan. Saya kira pastilah dan kita hidup kan ada harapan. Saya kira harapan tidak akan pernah mati, tapi ketika mengkonversi itu menjadi sebuah gerakan, tentu dibayangkan apa yang mungkin dilakukan sama realitas yang dihadapi. Nah, masalahnya adalah saya orang yang termasuk agak skeptis dengan realitas elit gitu. Justru Uce berusaha realistis dengan itu ya. Ya justru Orang mungkin membayangkan bahwa Anda pesimistik, tapi justru Anda bukan pesimis. Justru realistik dengan melihat kondisi. Saya realistis. Memahami. Paham. Jadi realistik. Realistis dengan kondisi bahwa apa yang tampak di permukaan jangan sampai Anda anggap bahwa itulah realitasnya. Enggak. Kadang-kadang itu barangkali currency-nya nggak ketemu. Kesepakatannya nggak ketemu, makanya kemudian menjadi seperti itu. Sama juga dengan isu timah itu ya. Isu timah itu gimana korupsi timah tuh 300 triliun bisa dibongkar. Itu isunya kan itu kan karena terjadi perebutan agar pemain lama bisa diganti oleh pemenang baru di dalam politik gitu. Kan ini antara lapak lama dengan lapak baru. Lapak lama. Terutama kalau saya dengar dari banyak perwira tinggi polisi itu tuh kan hanya karena mau ganti penguasa aja, sama-sama aja mengerampok timah gitu. Ganti pemain. Iya, itu isu yang di luar gedung tadi. Tapi kan saya selalu katakan, enggak apa-apa terjadi pergantian pemain daripada dibiarin kayak gitu. Asal ada pembaruan tuh kan peluang untuk memperbaiki sedikit. Dibuat aturan baru, dibuat darah baru. Tetap jadi itu sebagai peluang. Beda. Itu sebagai peluang. Makanya saya katakan kalau kita optimis itu, ini bisa dong begitu. Daripada dibiarin seperti selama ini misalnya dikuasai oleh penjahat-penjahat tertentu sudah puluhan tahun. Nah, sekarang ambil aja, pasrah aja gitu ganti pemain baru, enggak apa-apa pemain baru saya bilang. Yang penting ada ini unsur baru masuk di dalam pemain baru, unsur kebaikan yang baru masuk. Oleh sebab itu saya setuju tuh diambil aja semua kebun-kebun sawit yang selama ini dianda. Tapi membongkar sesuatu yang jelek itu harus dilakukan, harus didobrak seperti itu. Sama dengan nanggapnya Riza Khalid, gitu kan? Puluhan tahun enggak bisa. Nah sekarang mungkin mau deal ini, mau deal itu, nggak bisa, tangkap aja kan gitu. Gitu karena ini ada kesempatan kan. Ini ngobrol dengan profesor urusan hukum dan demokrasi ini sampai subuh nih kita nggak kelar. Luar biasa nih. Saya mau nambahin satu. Saya pikir kita pindah. Kenapa kemudian mungkin tidak bisa dibaca pemerintahan itu sebagai agak mudah sama dengan kita membaca misalnya dalam relasi agama gitu. Saya membayangkan begini, kenapa dalam masa Rasulullah itu relatif oposisi tidak dibutuhkan? Karena kita yakin kualitas kepemimpinannya dia bukan demokrasi yang hanya melahirkan dasar yakin kita. Tapi kan demokrasi itu tidak menawarkan kepemimpinan kayak Rasulullah. Dia lahir dari proses yang sangat profan, sangat sakral, tidak sakral gitu. Jadi itu sebabnya pengawasan harus ditinggikan, itu sebabnya kecurigaan harus ditinggikan. Makanya orang bilang nggak usah tahu isi hatinya Prabowo, yang penting dia melakukan kelihatan. Saya bilang nggak tepat membaca hadis nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawalla bisarair, kan nggak tepat juga membaca begitu. Luar biasa ini santri. Karena nggak bisa dibaca begitu karena ini bukan relasi keagamaan, ini relasi dalam wilayah demokrasi. Tentu kita harus baca apa deal yang dia mau taruh di dalam hatinya. Jadi walaupun tampak kelihatannya dia melakukan sesuatu, tapi kan harus kita kejar apa maksud aslinya gitu. Nah itu yang membuat saya setuju dengan istilah misalnya yang mengatakan bahwa ya negara itu memang harus dicurigai, dan kecurigaan pada negara itu yang membuat dia bisa bertahan menjadi lebih baik gitu.
Itu kan tulisannya Ignas Kleden kan di tulisan lama di Kompas. Kenapa oposisi dibutuhkan ya? Karena ini bukan lahir dari tradisi wahyu. Ini lahir dari tradisi profan, makanya kita harus curiga. Ya bangunan-bangunan begitu yang mempengaruhi kenapa. Ngomong-ngomong kapan pengukuhan profesornya pidatonya? Saya lagi nunggu yang begini-begini Pak. Nanti ini seakan-akan memberikan intisari kira-kira yang ekspektasi besar nanti ketika pidato pengukuhan kapan? Belum tahu karena biasanya setelah antri. UGM itu biasanya gimana Pak? Antri kalau nggak salah sebulan 2 ya. Katanya Bu Rektor itu pengennya cuma di hari Selasa atau Kamis. 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Jadi bulan ini atau November atau ini pikiran? Mudah-mudahan lah. Kan tunggu juga SK. Tunggu undangannya. Pak Mahfud pasti hadir. Insya Allah. Sepenting apapun biasanya kalau Uceng begini pasti Pak Mahfud hadir. Insya Allah. Oke, kita pindah yang terakhir nih. Ini kayaknya kita udah dikasih tahu udah jauh banget nih kita ngobrol nih. Terakhir nih, Kopi Klotok. Seberapa istimewa Pak? Kenapa selalu kita memilih Kopi Klotok kalau mau ketemu Uceng dan kawan-kawan? Pertama bisa ngumpulkan teman agak banyak di sana, bisa sampai 15 orang ya, dosen-dosen. Gelar tikar gitu ya? Gelar tikar, ada juga tempatnya yang pakai tempat duduk dan makanannya sangat tradisional dan bermacam-macam. Ada yang aneh juga yang saya temukan di situ, misalnya kalau Edi Hari dan Mas Uceng itu kalau makan goreng pisang itu pakai sambal. Tradisi Indonesia Timur. Itu orang Makassar. Makassar tuh nggak bisa makan pisang goreng tanpa cocol. Kalau di Jawa sama Madura nggak ada orang kok pisang goreng kok sama sambal. Madura juga nggak ya Pak? Nggak. Kalau itu Indonesia Timur ya? Ambon juga? Bukannya pakai petis? Nggak pakai petis? Pakai tapi bukan untuk pisang goreng, itu untuk nasi, untuk apa gitu. Emang beda ya? Jadi Pak Mahfud kaget melihat Uceng dicocol di sambal. Jadi kita pesan pisang goreng gitu. Ini enggak makan-makan nih si Edi sama ini apa? Sambelnya belum datang katanya. Pisang pakai sambel saya sudah makan. Tapi di situ masakannya enak-enak. Ada lodeh, ada macam-macam lah. Enak masakan tradisional dan suasananya Pak, suasananya kan? Iya, di tengah sawah kan. Enak sekali di tengah sawah. Enak. Kapan terakhir Kopi Klotok, Ceng? Berapa waktu yang lalu? Berapa bulan yang lalu? Saya bayangkan Kopi Klotok itu kan ada realitas kelas menengah ya. Iya. Kan kalau orang biasa barangkali tiap harinya udah makan begitu. Memang makan begitu, iya ya. Makan. Itu kan realitas kelas menengah banget. Kita merasakan suatu kenikmatan justru karena ini kelas menengah yang ya bisa jadi memang kelas menengah yang nyari makanan begitu atau bisa jadi karena FOMO. Ada banyak pasti alasan kenapa orang makan di Kopi Klotok. Tapi menurut saya ngeliatnya itu kelas menengah banget tuh. Karena orang, tiap hari orang sudah makan begitu. Iya, saya waktu KKN. Piring tua gitu kan. Iya, waktu saya KKN dulu kan makannya begitu tiap hari gitu. Tapi itu barangkali, sama ada keyakinan saya begini. Makanan itu menurut saya ya, itu soal kenangan sebenarnya. Itu yang menjelaskan kenapa kita misalnya, coto. Mungkin ada coto Makassar yang jualan enak, coto Nusantara. Tapi kadang-kadang kita lebih kangen cotonya ibu gitu. Yang dibuat oleh ibu. Palu Mara juga begitu. Terlepas seberapa enaknya coto Nusantara atau mana ya. Palu Mara atau makan apa? Tahu kita bahwa di Palu Kaloa yang di Jalan Seram itu kan enak itu. Palu Mara tuh ikan Pak Mahfud? Ikan. Kalau coto kan daging ya. Kalau Palu Mara tuh ikan kuning. Kadang-kadang yang kita kangen itu kan masakan ibu gitu. Jadi memang rasa itu adalah kenangan dan saya kira mungkin itu tadi lebih dekat dengan kenangan orang-orang tertentu. Setiap makan kayak gitu kan nostalgia kita muncul ya. Misalnya nih makan kerupuk gitu, ingat waktu masih tingkat 1. Waktu jadi tingkat 1 makan kerupuk jadi romantis kan. Sekarang makan lagi. Apalagi dengan suasananya begitu tuh. Sawah yang menghijau gitu ya. Iya, jadi kalau istilahnya Gunawan Muhammad, kegenitan romantis. Gitu. Jadi kita jadi imajinasi melayang kemana-mana ya. Oke, Ceng, Pak Profesor, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Kita tunggu Pak Mahfud undangannya untuk mudah-mudahan tidak lama lagi. Ya, semoga pencapaian achievement yang didapatkan oleh Uceng di bagi jabatan tertinggi, termasuk juga gelar akademik yang dimiliki, itu sungguh-sungguh bisa memberikan inspirasi dan juga kontribusi penting dari gagasan-gagasan yang selalu Uceng sampaikan. Terima kasih Pak Mahfud, Uceng terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ruang Sahabat berikutnya. Sampai jumpa.